Identitas Gereja Syriak Ortodoks di Antioquia oleh Yang Mulia Mor Ignatius Zaka I Iwas, Patriark Antioquia dan seluruh Timur. Damaskus, Syria. Part 4. Membesarkan anak-anak. Tujuan sakramen perkawinan yang pertama dan terpenting adalah melahirkan anak. Orang tua wajib menjadi orang tua kandung, bukan hanya orang tua kandung bagi anak-anaknya, tetapi juga orang tua rohaninya, agar anak-anak tersebut dilahirkan di hadapan Tuhan dengan rahmat dan menjadi ahli waris kerajaan surgawinya. Merupakan tanggung jawab para pelindung gereja untuk bekerja sama dalam membesarkan anak-anak ini dengan cara Kristen yang baik. Sebab Yesus Kristus sangat menjunjung tinggi anak-anak dalam masyarakat, dengan mengatakan, "Barang siapa menerima salah satu dari anak-anak kecil ini dalam namaku, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia tidak menerima aku, melainkan dia yang mengutus aku." Baca dalam Injil Markus pasal 9 ayat 37. Remaja di gereja. Kaum muda begitu disayangi hati Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Yesus, kemuliaan baginya menjadi manusia dengan mengambil kodrat kemanusiaan kita kecuali dosa, dia melubangi semua ekonomi ilahi yang dinyatakannya dalam daging di bumi sebagai orang dewasa. Sekarang Kristus sangat tertarik untuk bekerja melalui orang-orang muda demi keselamatan manusia. Oleh karena itu kami mendorong anak-anak rohani kita yang masih kecil untuk terlibat dalam kegiatan rohani dan sosial gereja. Kata-kata Salomo, langkah pertama menuju hikmat adalah takut akan Tuhan, dapat menjadi sebuah perubahan. Lebih jauh lagi, rasa takut akan Tuhan, menurut pendapat kami, adalah tujuan akhir. Wanita di gereja. Gereja Syriak Ortodoks kami telah memberikan perempuan hak-hak keagamaan dan sosial dengan mengakui jasa mereka dan menghormati mereka dalam pribadi perawan Maria yang mengandung Tuhan, yang berinkarnasi di dalam rahimnya dan melahirkan Kristus secara ajaib. Oleh karena itu, ia disebut Theotokos, Bunda Allah. Adalah kehendak Yesus Kristus untuk pertama-tama menyatakan dirinya setelah kebangkitan kepada wanita. Beberapa wanita melayani dia dan murid-muridnya ketika dia masih dalam daging, bepergian, dan berbuat baik. Jelas bahwa perempuan di gereja Syriak menduduki posisi tinggi sebagai diakonis, ibu biarawati dari Bapa Suci, dan perempuan yang mendedikasikan hidup mereka untuk kesucian dan selibat. Ketika wanita menjadi anggota yang baik dalam gereja Tuhan, anak-anak mereka akan menjadi baik dan berbudi luhur. Benar sekali bahwa perempuan harus memberikan bantuannya bagi kemajuan gereja dan komunitas. Mereka mampu melatih paduan suara di gereja dan memimpin pelajaran Alkitab di canter komunitas atau sekolah minggu, demikian sebutan beberapa orang di diaspora. Mereka mampu memulai perkumpulan amal untuk melayani anak yatim, janda, dan orang miskin. Mereka juga dapat memberikan nasihat yang baik bagi kemajuan dan perkembangan komunitas gereja. Oleh karena itu, kami mendorong para putri rohani kami untuk melakukan yang terbaik dalam memenuhi tugas mereka dalam melayani gereja. Dunia yang membutuhkan perdamaian. Satu kebenaran yang nyata dan pahit adalah dunia yang tidak seimbang dan tidak stabil saat ini. Pengakuan akan kebenaran tersebut tidak lebih dari sekedar pengakuan bahwa dunia tidak lain hanyalah cerminan hati nurani manusia. Hal ini tidak terbatas pada generasi kita saja, namun berlaku pada seluruh generasi terdahulu dan generasi mendatang. Permasalahan yang kita hadapi, baik materi maupun spiritual, lebih rumit dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Singkatnya, teknologi di negara-negara yang beradab mengalami kemajuan pesat di semua tingkatan dan situasi yang berbeda-beda. Namun akibat dari kemajuan ini adalah transformasi manusia menjadi mesin bodoh dan kehilangan rohaninya yang parah. Kristus adalah obat dan solusi bagi permasalahan kita yang rumit dan yang disebabkan oleh perubahan yang dipaksakan oleh peradaban modern dan merampas kebahagiaan manusia. Hal ini akan berdampak besar pada kehidupan manusia modern melalui kedamaian rohani yang dianugerahkan kepadanya dalam kehidupan sehari-hari oleh Kristus. Yang kita perlukan saat ini adalah pertobatan sejati,
yaitu pembaharuan rohani yang akan menjadi dorongan terbaik yang dapat mendorong kita untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dan keberanian yang luar biasa demi menciptakan dunia baru yang penuh kedamaian. Perdamaian adalah kebutuhan yang paling penting saat ini. Kami menasihati Anda, umat beriman yang terkasih, turut serta dalam doa kami kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar mencerahkan pikiran dan hati para pemimpin dunia untuk berupaya meningkatkan keadilan sosial dan perdamaian universal di seluruh dunia. Kesatuan Kristiani. Kita hidup di zaman gerakan ekumenis. Mayoritas umat Kristiani meyakini bahwa persatuan umat Kristiani merupakan tujuan utama, tujuan akhir dan tujuan yang paling mulia menuju terpenuhinya keinginan Tuhan Yesus dalam doa terakhirnya, agar kamu menjadi satu. Tentu saja, perpecahan kita telah menjadi batu sandungan karena dasar persatuan umat Kristiani adalah kasih kepada Allah dan sesama. Oleh karena itu, jika kita sebagai umat Kristiani tidak mampu saling mengasihi, bagaimana kita bisa menjadi saksi setia Tuhan kita Yesus Kristus? Bagaimana kasih sejati yang bermanfaat dapat diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Sehubungan dengan hal ini, Rasul Paulus berkata, kasih itu panjang sabar dan baik hati, kasih tidak iri hati, dan kasih tidak bermegah, tidak sombong, tidak berlaku kasar, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak terpancing amarah, tidak berpikir jahat, tidak bersuka cita dalam kedurhakaan, tetapi bergembira karena kebenaran. Cinta tak pernah berkesudahan. 1 Korintus 13 ayat 4-8. Marilah kita terus berdoa agar kita dapat saling mencintai sebagai anggota tubuh mistik Kristus, yaitu gereja, dan mencintai semua orang. Prioritas utama kita pertama-tama adalah peningkatan hubungan timbal balik antar gereja dan kemudian antara pemeluk agama lain yang berkehendak baik, serta peningkatan hubungan kita dengan komunitas internasional lainnya. Tamat.